Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai amar ma'ruf nahi munkar, mengenai gerakan dakwah serta memudayakannya. Dalil kita pada hari ini yang pertama yaitu terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini dapat kita ambil 3 kesimpulan atau 3 penjelasan. Yang pertama yaitu mengenai apa itu dakwah, kemudian hukum berdakwah, serta kewajiban berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama kali kita bahas yaitu apa itu dakwah. Hakikat dakwah sebenarnya adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, yang diambil dari frasa bahasa Arab al-amru bil al-ma'ruf wa al-nahyu al-an munkar. Dakwah juga dapat diartikan sebagai proses penyebaran agama Islam, proses penyebaran, karena konsep awal dakwah itu adalah menyebarkan agama Islam sembari menyebarkan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Sejak zaman Nabi Muhammad, dakwah itu sering dilakukan. Bahkan pada awalnya dakwah itu dilakukan secara bersembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad. Namun pada masa sekarang ini, proses berdakwah itu jauh lebih mudah karena kita dapat menggunakan semaksimal mungkin teknologi-teknologi yang ada pada masa sekarang ini gitu, seperti gadget, smartphone dan lain segala macamnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum berdakwah. Hukum dakwah itu fardu kifayah, yang mana artinya wajib ada yang tampil atau wajib ada yang melakukan dakwah sebagai representasi dari umat Islam, baik dalam bentuk golongan, organisasi maupun individu. Kalau tidak ada satupun yang berdakwah, maka semua umat Islam menanggung dosanya. Gampangnya begini, jika kita ambil dalam skala kecil dulu. Yang pertama itu jika dalam satu rumah terdapat 2 ayah dan ibu dan serta 2 orang anak, di antara keempat itu tidak ada yang melakukan dakwah gitu, semuanya tidak berdakwah gitu. Ini contoh saja, tidak ada yang berdakwah, maka keempat-empatnya akan menanggung dosanya. Tapi jika salah satu saja masih melakukan atau masih menyebarkan dakwah gitu kan, maka keempat-empatnya telah hilang kewajiban untuk melakukan dakwah gitu. Tetapi secara umum itu merupakan kewajiban. Secara umum dakwah itu merupakan kewajiban agama. Untuk setiap umat Islam wajib melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Selanjutnya itu kewajiban berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali. Tetapi kewajiban ini dibebankan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing individu. Adapun kompetensi pelaksanaan dakwah itu ada 2. Yang pertama keilmuan serta kekuasaan. Keilmuan ini biasa digunakan oleh para ulama, serta kekuasaan ini biasa digunakan oleh umara. Adapun dalil penguat mengenai kewajiban berdakwah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160 dan surat Al-Hajj ayat 41. Kemudian dalil yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya,
Maka apabila tidak bisa, hendaklah dia merubah dengan lisannya. Maka apabila tidak bisa, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu tanda-tanda selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun penjelasan mengenai hadis tersebut dapat kita ambil 3 kesimpulan, yaitu merubah kemungkaran dengan tangan, merubah kemungkaran dengan lisan, dan merubah kemungkaran dengan hati. Adapun maksud dari tangan tersebut, beberapa ulama berbeda pendapat terhadap tangan ini. Maksud dari merubah kemungkaran dengan tangan ini, sebagian mengatakan bahwa itu artinya dengan kekuatan. Maka menurut pandangan ini, apabila terjadi kemungkaran, maka orang-orang yang mengetahuinya wajib merubahnya dengan tangannya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa itu menggunakan kekuasaan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Artinya bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran dan ingin menghilangkan kemungkaran tersebut, maka harus berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dampak dari kemungkaran itu dapat diminimalisir. Selanjutnya dengan merubah kemungkaran dengan lisan, sebagaimana yang telah dibahas di bab terdahulu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Merubah kemungkaran dengan lisan ini bisa dengan cara al-hikmah, mauizah hasanah, mujadalah bil al-ahsan, wejangan, nasihat, dialog yang sopan santun, baik melalui mimbar-mimbar pengajian maupun langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir itu maksud dari merubah kemungkaran dengan hati. Artinya, barang siapa yang tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, tidak memiliki kemahiran dalam menyampaikan nasihat, maka pilihan ketiga adalah menjaga diri jangan sampai ikut terhanyut ke dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Adapun dalam sumber lain mengatakan bahwasanya merubah kemungkaran dengan hati ini ada dengan cara berdoa kepada Allah supaya kemungkaran tersebut tidak terjadi lagi. Terakhir, sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan selanjutnya, sebelum kita membahas materi selanjutnya, Bapak akan meminta kepada Ananda semua untuk menghafal ayat Quran Surat Ali Imran ayat 104 serta dalil hadis mengenai merubah kemungkaran tadi, yang mana tujuan dari menghafal surat Ali Imran ayat 104 serta hadis mengenai kemungkaran itu adalah mengenai kewajiban berdakwah gitu. Sekurang-kurangnya dengan kita mengetahui dan menghafal dalil-dalil tersebut, kita bisa sedikit banyaknya gitu mengingatkan saudara kita dalam berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, akhirul kalam, pertemuan kali ini Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.